contoh pengertian kepuasan layanan administrasi, dimensi kepuasan layanan administrasi, serta teknik mengukur kepuasan layanan administrasi. Perkenalkan, nama saya Nurul Sari. Saya Mahfud Insani. Saya Muhammad Alfian. Untuk penjelasan materi kami, silakan nonton video berikut ini. Latar, kantor administrasi yang ramai dan sibuk. Nunggu berjam-jam, tapi petugas malah sibuk main HP. Pelayanan publik harusnya ramah, cepat, dan jelas. Bukan bikin warga tambah stres. Kami butuh pelayanan yang lebih baik. Karena kami juga berhak dilayani dengan baik. Baik, langsung saja. Layanan administrasi adalah salah satu komponen krusial yang menunjang kelancaran kegiatan dalam berbagai institusi, baik di sektor pendidikan, pemerintahan, maupun dunia kerja. Dalam konteks sekolah dan perkantoran, layanan administrasi melibatkan berbagai tugas administratif yang mendukung operasional sehari-hari, mulai dari pengelolaan dokumen, penyelenggaraan sistem pendaftaran, pengolahan data, hingga komunikasi antara berbagai pihak. Meskipun seringkali dianggap sebagai tugas rutin yang bersifat teknis, layanan administrasi yang efisien dan berkualitas sangat berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, baik itu siswa, orang tua, staf, pengajar, atau bahkan karyawan di kantor. Dengan demikian, kepuasan layanan administrasi adalah perasaan senang atau kecewa yang dirasakan oleh pengguna layanan seperti siswa, orang tua, karyawan, dan masyarakat umum, sebagai hasil dari perbandingan antara harapan mereka terhadap pelayanan dengan pengalaman nyata yang diterima selama proses pelayanan administratif. Layanan administrasi yang dimaksud mencakup seluruh proses non-akademik atau non-produktif utama, seperti pendaftaran dan pengarsipan dokumen, pelayanan surat menyurat dan legalisasi, pelayanan keuangan, kepegawaian dan logistik, pengelolaan informasi dan komunikasi internal. Jika layanan tersebut dinilai cepat, akurat, mudah diakses, dan dilakukan secara profesional, maka pengguna akan merasa puas. Sebaliknya, jika proses lambat, berbelit-belit, atau tidak ramah, maka timbul ketidakpuasan. Sebagai contoh, di sekolah, meskipun proses pendaftaran atau pengurusan dokumen bisa berlangsung dengan cepat dan efisien, kepuasan orang tua dan siswa juga dipengaruhi oleh bagaimana staf administrasi berinteraksi dengan mereka. Staf yang ramah, mendengarkan keluhan atau pertanyaan dengan baik, dan memberikan solusi yang sesuai akan memberikan pengalaman positif yang dapat meningkatkan kepuasan. Begitu juga di perkantoran. Selain efisiensi dalam pengelolaan jadwal atau pengurusan dokumen, sikap profesional dan empatik dari staf administrasi juga mempengaruhi seberapa puas karyawan atau manajer terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, kualitas layanan administrasi tidak selalu diukur secara langsung melalui aspek teknis seperti kecepatan dan ketepatan. Dimensi atau bukti fisik juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kepuasan pengguna. Keberadaan fasilitas yang memadai, sistem yang mudah diakses, serta ruang pelayanan yang nyaman adalah faktor yang seringkali terlupakan, namun sangat penting dalam menciptakan pengalaman layanan yang positif. Penggunaan layanan administrasi, baik itu di sekolah maupun perkantoran, akan merasa lebih puas apabila mereka berada dalam lingkungan yang bersih, terorganisir dengan baik, dan didukung oleh teknologi yang memadai. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu dimensi-dimensi kepuasan layanan administrasi. Untuk memahami secara lebih dalam bagaimana kepuasan terhadap layanan administrasi terbentuk, kita perlu mengetahui dimensi-dimensi yang memengaruhi persepsi tersebut terhadap kualitas layanan tersebut. Dimensi-dimensi ini penting dalam menciptakan pengalaman layanan yang memuaskan, baik di lembaga pendidikan maupun di perkantoran. Beberapa dimensi utama dalam kepuasan layanan administrasi tersebut antara lain, yang pertama adalah kendalan. Kendalan merujuk pada kemampuan penyedia layanan administrasi
untuk memberikan pelayanan konsisten dan tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan. Pengguna layanan akan merasa puas jika mereka dapat mengandalkan pelayanan untuk menyelesaikan tugas administrasi dengan akurat dan tanpa kesalahan. Nah, yang kedua ada responsivitas. Responsivitas sendiri berkaitan dengan kemampuan penyedia layanan cepat dan tanggap terhadap kebutuhan dan permintaan pengguna. Nah, hal ini meliputi kecepatan dalam merespon pertanyaan dan keluhan yang muncul, serta kesiapan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, yang ketiga ada jaminan. Jaminan sendiri adalah dimensi yang berhubungan dengan kepercayaan yang diberikan kepada penyedia layanan administrasi. Hal ini mencakup sikap, profesionalisme, keterampilan, serta pengetahuan yang dimiliki oleh staf administrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, pengguna akan terasa puas jika mereka merasa aman dan yakin bahwa layanan administrasi yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, yang keempat ada empati. Empati sendiri merujuk pada perhatian dan pemahaman yang diberikan oleh layanan terhadap kebutuhan dan keinginan pengguna. Penyedia layanan administrasi yang empatik akan lebih memperhatikan kenyamanan dan kepuasan pengguna dengan memberikan perhatian khusus, mendengarkan dengan baik, serta bersikap ramah dan sopan. Nah, yang kelima ada bukti fisik. Bukti fisik berkaitan dengan segala bentuk fasilitas dan lingkungan yang mendukung kualitas layanan administrasi. Ini mencakup kebersihan, kenyamanan ruang pelayanan, ketersediaan teknologi yang mendukung, serta penampilan staf yang profesional. Di lembaga pendidikan ini dapat berupa fasilitas administrasi yang bersih dan nyaman, serta penggunaan sistem komputer yang memadai untuk mendukung pengelolaan data di perkantoran. Bukti fisik juga dilihat dari kualitas ruang kerja yang mendukung kelancaran aktivitas administrasi. Dimensi kepuasan layanan administrasi merupakan elemen yang penting digunakan dalam memiliki kualitas serta suatu layanan administrasi, baik di lingkungan pendidikan seperti sekolah maupun institusi perkantoran. Kehadiran dimensi juga memberikan arah dan struktur dalam mengevaluasi sejauh mana pelayanan yang diberikan mampu memenuhi atau bahkan melampaui harapan pengguna layanan. Nah, dalam konteks ini, pengguna bisa berupa siswa, orang tua, guru, staf, karyawan, maupun pihak eksternal yang berinteraksi dengan lembaga tersebut. Nah, tujuan utama dari dimensi ini adanya kepuasan layanan administrasi adalah untuk memberikan kerangka acuan yang sistematis dalam menilai dan meningkatkan kualitas layanan. Dimensi-dimensi seperti kendalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik membantu institusi memenuhi apa saja yang dinilai penting oleh pengguna layanan. Dengan mengukur dimensi-dimensi ini secara konsisten, institusi dapat mengetahui aspek layanan mana yang berjalan baik dan mana yang perlu ditingkatkan. Misalnya, jika banyak pengguna merasa bahwa waktu tunggu terlalu lama, maka institusi dapat mengevaluasi kembali sistem antrian atau jumlah petugas yang melayani. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri ketiga. Baik, saya selaku pemateri ketiga akan melanjutkan pembahasan yaitu 3. Praktik mengukur kepuasan layanan administrasi. Beberapa teknik dan praktik yang umum digunakan untuk mengukur kepuasan layanan administrasi di lembaga sekolah atau perkantoran antara lain adalah sebagai berikut. A. Survei kepuasan pengguna.
Salah satu teknik yang paling umum digunakan untuk mengukur kepuasan adalah melalui survei kepuasan pengguna. Survei ini dapat dilakukan secara online atau tatap muka dan berisi pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk mengukur berbagai dimensi kepuasan seperti keandalan, responsivitas, empati, serta bukti fisik layanan. B. Wawancara. Selain survei, wawancara mendalam dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci mengenai pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan layanan administrasi. Dalam wawancara ini, penggunaan diberikan kesempatan untuk menjelaskan secara lebih rinci perasaan mereka terhadap kualitas layanan yang diterima. C. Analisis dan umpan balik. Teknik lain yang sering digunakan adalah dengan mengumpulkan umpan balik dari pengguna layanan. Umpan balik ini berisi berupa komentar atau saran yang diberikan oleh pengguna setelah mereka mendapatkan layanan administrasi. Biasanya, umpan balik ini bisa dikumpulkan melalui kotak suara, email, atau platform komunikasi lainnya. D. Pengamatan langsung. Teknik pengukuran lain yang berguna adalah pengamatan langsung terhadap proses layanan administrasi yang berlangsung. Dalam hal ini, pengamat yang telah dilatih akan mengamati secara langsung interaksi antara staf administrasi dan pengguna layanan. E. Yaitu Net Promoter Score, singkatan dari NPS. Pengukuran kepuasan layanan administrasi merupakan bagian penting dalam manajemen mutu pelayanan. Praktik ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengguna layanan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh lembaga, baik di lingkungan pendidikan seperti sekolah atau maupun dalam organisasi perkantoran. Pengukuran ini membantu pihak pengelola untuk mengenali aspek-aspek layanan yang berjalan dengan baik dan mengidentifikasi titik-titik kelemahan yang perlu ditingkatkan. Salah satu praktik yang paling umum dan mudah diterapkan adalah penggunaan kuesioner kepuasan. Dalam metode ini, pengguna layanan diminta untuk mengisi formulir penilaian terhadap berbagai aspek pelayanan seperti kecepatan, ketetapan, keramahan petugas, kejelasan prosedur, dan kenyamanan sarana. Pertanyaan biasanya disusun dalam skala tertentu, seperti skala Likert 1-5, untuk mengukur tingkat kepuasan secara kuantitatif. Praktik ini sangat efektif untuk menjaring data dalam jumlah besar, terutama di sekolah yang melayani ratusan siswa dan orang tua.